Nama saya Alif Putra Ramadhani dari kelas TIP 8 2 akan mempresentasikan soal jawaban UTS tentang konsep dan rancangan SI. Nomor 1. Sistem database mempunyai keunggulan-keunggulan dibanding dengan sistem penyimpanan dan dengan organisasi file secara tradisional. Sebutkan karakteristik sistem database tersebut. Jawabannya adalah 1. Self-describing. Basis data tidak hanya berisi data saja, tetapi lengkap dengan definisi dari data itu sendiri. B. Isolation. Program pengaksesan DBMS ditulis secara terpisah dengan file-file yang bersifat spesifik seperti abstraksi data. C. Multi-view. Memungkinkan user yang berbeda untuk mendapatkan perspektif basis data yang berbeda. D. Sharing data dan pemrosesan transaksi multi-user. Memungkinkan sejumlah user mengakses data secara bersamaan. Untuk itu, DBMS perlu menyediakan concurrency control software sehingga data yang diakses valid. Nomor 2. Sebutkan ciri-ciri kualitas suatu program, software, sistem aplikasi komputer. Jawabannya adalah A. High perform. Software yang dibuat mempunyai performance yang tinggi walaupun digunakan oleh beberapa user. B. Mudah digunakan. Software yang dibuat mempunyai sifat easy to use, yakni mudah digunakan sehingga tidak membutuhkan proses yang lama untuk seorang user dalam mempelajarinya. C. Penampilan yang baik. Software yang dibuat harus memiliki antar muka yang menarik sehingga user tidak merasa jenuh. Reliability. Keandalan sejauh mana suatu software dapat diharapkan untuk melakukan fungsinya sesuai dengan ketelitian yang diperlukan. Nah, kedua nomor 3 ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah data integrity. Mengapa data integrity yang tidak memadai dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan manajerial. Berikan contoh data pada sistem akuntansi suatu perusahaan yang data integritinya buruk. Nomor 3. Jawabannya adalah data integrity adalah suatu sistem untuk memelihara dan memastikan akurasi konsistensi suatu data, atau suatu sistem untuk memelihara dan memastikan akurasi dan konsistensi semua sistem yang menyimpan, memproses atau pengambilan kembali data. Keamanan. Akses ke sistem dan datanya dikontrol dan dibatasi hanya untuk yang berwenang. Kerahasiaan. Perlindungan informasi sensitif dari pengungkapan yang tidak sah. Privacy. Pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi pribadi tentang pelanggan dilakukan secara tepat. Interpretasi pemrosesan. Pemrosesan data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu dilakukan dengan operasi yang tepat. Ketersediaan. Sistem tersedia untuk memenuhi kewajiban operasional dan kontak. Nomor 4. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan komputer pada sistem akuntansi memengaruhi mekanisme audit trailnya. Ya, auditor internal organisasi memegang peran penting dalam mengevaluasi dan mengendalikan perencanaan maupun pelaksanaan penerapan teknologi informasi. Dengan adanya audit sistem, maka dapat diperoleh gambaran apakah penerapannya sudah mencapai tujuan dan mencapai efektivitasnya. Audit sistem saya tidak hanya menguji dari sisi daya atas investasi di bidang tersebut, tapi juga menguji apakah pemanfaatannya sudah memenuhi standar-standar yang memadai. Faktor-faktornya adalah dua faktor utama yang menentukan auditabilitas, yaitu integritas manajemen dan ketersediaan detail serta data akuntansi. Nomor 5. Menurut R. Weber, sistem pengendalian intern SPI terdiri dari pengendalian administrasi, pengendalian akuntansi, dan komputer. Berikan contoh yang menunjukkan. A. SPI yang bersifat pengaturan organisasi pada bidang kegiatan akuntansi. B. SPI yang bersifat pengaturan organisasi unit pelayanan teknis komputer. Jawabannya adalah A. Bidang akuntansi. Pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi. B. Transaksi yang dicatat adalah benar-benar terjadi. C.
C. Transaksi dicatat dalam jumlah yang benar. D. Data dicatat dalam periode akuntansi yang seharusnya. B. Pelayanan teknis komputer. 1. Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi. 2. Penafsiran resiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola. 3. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, pengungkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Nomor 6. Perkembangan peralatan dalam kegiatan pengolahan data akuntansi, khususnya setelah digunakannya komputer, sangat berpengaruh dalam kerja audit untuk menguji sistem pengendalian intern. Berikan contohnya. Teknik dan pendekatan pengauditan berbasis komputer. Teknik yang spesifik hanya diaplikasikan untuk sistem informasi pemrosesan transaksi secara otomatis. Teknik ini dapat digunakan untuk pengujian pengendalian atau pengujian substantif. Nomor 7. Sebutkan manfaatnya mengapa jika ditinjau dari sistem pengendalian, pemakai sebaiknya dibedakan dari teknisi komputer. Nomor 7. Pemahaman yang baik terhadap pengendalian internal sangat diperlukan oleh manajer akuntan pengembangan sistem akuntansi maupun evaluator sistem akuntansi, karena pengendalian internal dalam akuntansi akan saling berkaitan satu sama lain. Oleh sebab itu diperlukan pemahaman yang baik, dan jika terjadi sebuah kesalahan maka dapat diketahui dari mana sumber kesalahan tersebut, baik kesalahan yang diakibatkan oleh kecurangan maupun ketidaksengajaan. Nomor 8. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan mengaudit sistem komputerisasi secara online dan dalam prosesnya lebih sulit dibanding batch processing system. Nomor 8. A. Risiko yang berkaitan umumnya tergantung pada 1. Luasnya online system yang digunakan untuk mengolah aplikasi akuntansi. 2. Tipe dan signifikannya transaksi keuangan yang diolah. B. Karakteristik sistem komputer online biasanya memerlukan perhatian khusus bagi auditor dalam mempertimbangkan risiko pengendalian. 1. Tidak terdapat dokumen sumber untuk setiap transaksi masukan. 2. Hasilnya pengolahan data sangat ringkas. 3. Sistem komputer online dapat didesain untuk menyajikan laporan tercetak. C. Resiko terjadinya kecurangan atau kekeliruan dalam sistem komputer online dapat dikurangi dalam keadaan berikut. 1. Jika entry data secara online dilaksanakan pada atau dekat dengan tempat asal transaksi, risiko transaksi tersebut tidak dapat menjadi berkurang. B. Jika transaksi yang tidak sah dikoreksi dan dimasukkan kembali segera, resiko bahwa transaksi tersebut tidak akan dikoreksi dan di-entry kembali ke dalam sistem menjadi berkurang. C. Jika entry dapat dilaksanakan secara online oleh individu yang memahami sifat transaksi yang bersangkutan, proses entry data berkurang kemungkinan kekeliruannya bila dibandingkan dengan jika di-entry oleh individu yang tidak biasa dengan sifat transaksi tersebut. 4. Jika transaksi diolah secara online, resiko transaksi tersebut diolah di dalam periode akuntansi yang keliru menjadi berkurang. Nomor 9. Sebutkan dan jelaskan hal apa saja yang menjadi perhatian utama auditor pada saat memeriksa atau mengevaluasi kegiatan program development life cycle atau fase perencanaan. Nomor 9. Jawabannya adalah A. Menyadari masalah kebutuhan akan proyek. Biasanya dirasakan oleh manajemen perusahaan, non-manajer, dan elemen-elemen dalam lingkungan perusahaan. B. Mendefinisikan masalah setelah manajer menyadari adanya masalah. C. Menentukan tujuan sistem manajer dan analisis sistem, mengembangkan suatu daftar tujuan sistem yang harus dipenuhi oleh sistem untuk memuaskan pemakai. D. Mengidentifikasi kendala sistem-sistem baru dalam pengoperasiannya tidak bebas dari kendala. E. Membuat studi kelayakan
adalah suatu tinjau sekilas pada faktor-faktor utama yang akan memenuhi kemampuan sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nomor 10. Disebut dengan istilah apa suatu mekanisme untuk melacak data yang diproses dan sangat penting manfaatnya terutama dalam sistem akuntansi berbasis komputer. Jelaskan. Nomor 10. Pada umumnya sistem ini merupakan metode berbasis komputer untuk melacak aktivitas akuntansi. Peran sistem informasi akuntansi ini menggabungkan praktik akuntansi tradisional seperti penggunaan prinsip akuntansi yang digunakan secara umum dengan sumber daya teknologi informasi modern. Hasil dari berjalannya sistem ini nantinya akan digunakan untuk melaporkan informasi keuangan pada investor, penyedia layanan kredit, dan semua pihak yang terlibat dalam sistem keuangan perusahaan tersebut. Selain itu, hasil dari SIA juga bisa Anda gunakan sebagai bahan pertimbangan ketika ingin mengambil keputusan bagi perusahaan Anda. Untuk isian ABC, saya taruh di video. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.